Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali orang mengkaitkan hikmat itu dengan banyaknya pengetahuan ataupun kepintaran yang dimiliki seseorang. Namun Alkitab mengungkapkan secara berbeda, khususnya di dalam Amsal 9 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengungkapkan bahwa permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Tentu takut akan Tuhan di sini bukan dalam pengertian yang negatif. Artinya takut dihukum, takut kena bencana, takut kena malapetaka, tetapi sesungguhnya takut akan Tuhan di sini dalam arti positif, yaitu kagum dan hormat kepada Tuhan, sehingga terdorong atau suka untuk menyukakan hati Tuhan. Itulah pengertian dari takut akan Tuhan. Sehingga orang-orang yang takut akan Tuhan, dia punya sikap yang kagum dan hormat pada Tuhan, lalu kemudian dia rindu untuk bagaimana hidupnya bisa menyenangkan Tuhan. Dan itulah yang disebut Amsal di sini merupakan permulaan dari hikmat. Lalu selanjutnya saudara sekalian, ada kelanjutan ayat tadi, mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Apa yang dimaksudkan dengan Maha Kudus di sini? Tentunya Maha Kudus itu adalah Tuhan. Artinya pengenalan akan Tuhan itu adalah hal yang sangat penting. Karena dengan mengenal Tuhan, maka orang-orang yang mengenal Tuhan itu akan memiliki pengertian-pengertian, akan memberikan pemahaman-pemahaman yang hikmat daripada Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu adalah pribadi yang sungguh berhikmat. Sehingga mengenal Tuhan itu akan memberikan pengertian. Dan dengan pengertian itu seseoranglah baru bisa menjadi berhikmat. Bapak Ibu Saudara, mengenal Tuhan itu yang seperti apa? Tentu saja saudara bertanya. Mengenal Tuhan adalah bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya di dalam Alkitab. Dan bukan itu saja saudara, tetapi Tuhan sendiri boleh datang ke dalam dunia, yaitu dalam pribadi Yesus Kristus yang hidup di dunia, yang melakukan segala aktivitas dan menunjukkan sikap-sikapnya kepada orang-orang sekelilingnya. Dan itu pun dicatat di dalam kitab Injil. Dan itu perlu kita pelajari, perlu kita teliti, dan tentu saja dari situ kita pasti diberi pengertian. Dan pengertian-pengertian yang ada tentang Tuhan yang penuh hikmat itu yang akan menolong kita hidup berhikmat. Jadi saudara, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus mencoba dan berusaha untuk mengenal Tuhan yang Dia nyatakan di dalam firman-Nya, dan kita juga bisa pelajari dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus ketika Dia datang hidup di tengah-tengah dunia, dan bagaimana sikapnya atau responnya terhadap orang-orang sekelilingnya. Dan itulah yang boleh kita tiru supaya kita juga menjadi orang-orang yang berhikmat. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara, supaya saudara betul-betul menjadi orang yang berhikmat.